Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Nais Aprilian dengan NIM 23034 dari Program Studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Sindangkasih Majalengka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Karim Pamela MM. Pada video kali ini saya akan membahas tentang menyusun standar operasional prosedur atau SOP manajemen sumber daya manusia MSDM. Apa sih pengertian SOP MSDM? Yaitu standar operasional prosedur. SOP MSDM adalah dokumen yang berisi panduan tertulis mengenai tata cara kerja yang harus dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia di suatu organisasi. SOP bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur terkait pengelolaan SDM dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Ada juga tujuan dan manfaat SOP MSDM. Tujuannya yaitu ada menstandarkan proses kerja dalam pengelolaan SDM, mengurangi kesalahan atau penyimpangan dalam prosedur SDM, ada juga mempermudah orientasi dan pelatihan karyawan baru serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ada juga manfaatnya yaitu mempermudah pengawasan dan evaluasi kerja, meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan, serta mengurangi ketergantungan pada individu tertentu, serta membantu dalam audit internal maupun eksternal. Ada juga prinsip penyusunan SOP MSDM. Dalam penyusunan SOP ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu kejelasan. SOP harus disusun dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Itu juga kepatuhan. SOP harus sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Terus konsistensi. SOP harus diterapkan secara seragam di seluruh unit kerja. Serta fleksibilitas. SOP harus dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi. Efisiensi. SOP harus membantu meningkatkan efisiensi kerja tanpa menambah beban administrasi yang tidak perlu. Terukur. SOP harus memungkinkan evaluasi dan pengukuran efektivitasnya. Ada juga langkah-langkah menyusun SOP MSDM. Yaitu tahapan dalam menyusun SOP MSDM. Yang pertama, identifikasi kebutuhan SOP, identifikasi proses kerja yang memerlukan SOP, analisis masalah yang sering terjadi akibat ketiadaan SOP, melibatkan pihak terkait seperti HRD, manajer, dan karyawan dalam identifikasi kebutuhan. Ada juga pengumpulan data dan informasi, mengumpulkan dokumen terkait seperti kebijakan perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan, melakukan wawancara dengan staf HR dan karyawan terkait, mengamati langsung proses kerja di lapangan. Dan ada juga cara penyusunan draft SOP, yaitu menentukan struktur SOP umumnya. SOP MSDM terdiri dari bagian berikut: judul SOP, nama SOP yang mencerminkan isi dokumen, tujuan SOP, alasan mengapa SOP ini dibuat, dan lingkup SOP, bagian atau divisi yang terkait dengan SOP ini, serta referensi, regulasi atau dokumen lain yang menjadi acuan SOP, definisi dan istilah. Penjelasan istilah yang digunakan dalam SOP itu prosedur, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam prosedur terkait, tanggung jawab, pihak yang bertanggung jawab atas implementasi SOP, dan lampiran, formulir atau dokumen pendukung lainnya. Menulis langkah-langkah SOP. Setiap langkah dalam SOP harus dijelaskan secara rinci. Misalnya, langkah yang pertama, HRD mengumumkan lowongan pekerjaan di portal resmi perusahaan. Yang langkah kedua, kandidat mengisi formulir lamaran dan menyerahkan dokumen pendukung. Langkah ketiga, HRD melakukan seleksi administrasi dan mengundang kandidat yang lolos. Terus menentukan format SOP. Format SOP dapat berupa narasi, yaitu berupa paragraf yang menjelaskan prosedur. Ada flowchart, diagram alur untuk memudahkan pemahaman. Ada tabel untuk menampilkan informasi secara terstruktur. Pengujian dan validasi SOP. Uji coba SOP dengan melibatkan karyawan yang akan menjalankan prosedur. Evaluasi apakah SOP sudah mudah dipahami dan diterapkan. Koreksi dan revisi jika ditemukan kendala dalam implementasi.
sosialisasi dan implementasi, melakukan pelatihan dan briefing kepada karyawan terkait memberikan salinan SOP kepada pihak yang berkepentingan, menyediakan SOP dalam bentuk cetak maupun digital untuk akses mudah, serta monitoring dan evaluasi. Secara berkala, lakukan evaluasi terhadap efektivitas SOP, perbarui SOP jika ada perubahan kebijakan atau kebutuhan organisasi, lakukan audit kepatuhan terhadap SOP secara berkala. Contoh SOP MSDM. Contoh sederhana untuk SOP ini yaitu proses rekrutmen dan seleksi karyawan. SOP rekrutmen dan seleksi karyawan. Judul SOP rekrutmen dan seleksi karyawan, tujuan menstandarkan proses rekrutmen dan seleksi agar lebih efektif. Lingkupnya ada HRD dan calon karyawan. Referensi peraturan perusahaan, undang-undang ketenagakerjaan, serta prosedur. Pertama, HRD membuka lowongan pekerjaan berdasarkan kebutuhan organisasi. 2. Kandidat mengajukan lamaran melalui email atau portal rekrutmen. Ketiga, HRD melakukan seleksi administrasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Terus, kandidat yang lolos seleksi administrasi diundang untuk wawancara. Lalu, HRD dan manajer terkait melakukan wawancara dan tes kompetisi. Terus, kandidat terbaik dipilih dan diberikan penawaran kerja, serta kandidat yang menerima penawaran akan melalui proses onboarding. Dan tanggung jawab, HRD bertanggung jawab atas seluruh proses rekrutmen. Manajer menilai kompetensi kandidat selama wawancara. Ada juga lampiran, formulir lamaran kerja, format evaluasi wawancara. Jadi kesimpulannya, SOP MSDM adalah alat penting dalam memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan SDM. SOP harus disusun dengan memperhatikan prinsip kejelasan, kepatuhan, dan fleksibilitas. Proses penyusunan SOP mencakup identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, penyusunan draft, pengujian, sosialisasi, dan evaluasi. Evaluasi berkala terhadap SOP penting karena untuk memastikan efektivitasnya. Mungkin cukup sekian video yang saya dapat paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.